kita ngomong tradisional, classical music itu berkembang. Sudah, kalian bisa, tapi coba explore teknik-teknik baru. Dan mudah-mudahan tahun ini makin banyak tantangan dari S1 Jambi. Aktivitas dalam merekam video itu mungkin ya menjadi satu penilaian tersendiri. Ya, kalau detail bagian di mana melodi yang pokok, cara merekamnya, jadi pas dilihat tuh enak gitu. Karena tidak ada dua lukisan yang sama persis, jadi satu dari yang lain pakai. Seni lukis itu juga salah satu bagian yang penting untuk art karena hampir sama. karya lukis itu harus ada objeknya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prestasi. Balik lagi nih di acara Bincang Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK tahun 2021. Iya. Masih bersama saya Halim dan juga Kak Listi pastinya. Nah, kita abis ini bakal mau ada bincang-bincang lagi nih bareng narasumber. Tapi sebelum itu kita ada games dulu Kak Listi. Ya tentunya dong. Nah, gamesnya ini berhadiah Kak Listi. Iya, menarik sekali hadiahnya. Luar biasa banget nih Pusat Prestasi Nasional karena mau memberikan hadiah yang sungguh-sungguh menarik buat juara di games ini. Oke. Aku penasaran sih hadiahnya apa. Aku juga penasaran. Tapi katanya sih keren banget dan menarik banget. Wow. Kalau aku bisa ikutan, aku ikutan kayaknya sih. Aku juga mau sih kayaknya. Cuma sayangnya nggak bisa karena kita di sini. Oke, jadi kita akan main Kahoot Games. Jadi teman-teman silahkan bergabung. Jadi silahkan untuk Sobat Prestasi untuk mengakses kahoot.it dan mengisikan game number di 2724297. Kita tunggu Sobat Prestasi. Ayo segera gabung. Ya, kita main games bareng. Di sini ada hadiah menarik yang seperti tadi Kak Halim bicarakan dan tentunya benar-benar ditunggu-tunggu sama Sobat Prestasi semua. Iya, betul sekali. Yuk sambil menunggu rangkaian acara kita main games dulu. Yuk silakan untuk para Sobat Prestasi bisa mengakses kahoot.it dan bisa mengisikan game number di 2724297. Caranya gimana Kak? Bisa diulangin lagi? Kunjungin akses kahoot.it dan isi game numbernya di 2724297. Jangan salah, di 2724297. Jangan sampai salah nomornya. Ntar nggak bisa ikutan. Cepet-cepet ikutan karena ini gamesnya hanya pada saat ini aja sambil menunggu ke rangkaian acara selanjutnya. Iya, betul sekali. Dan tentunya pasti ada hadiah yang menarik sih. Itu sih Kak. Ya, iya, aku juga penasaran ya? Kak Listi. Jadi kayaknya sih nggak mungkin dong hadiahnya itu nggak menarik kalau dari Pusat Prestasi Nasional. Iya, pasti seru banget. Pasti. Dan ini ayo segera bergabung, silahkan semuanya untuk para Sobat Prestasi untuk mengakses kahoot.it dan mengisikan game number di 2724297. Sekali lagi, yuk segera ikutan games dari Pusat Prestasi Nasional. Dan para Sobat Prestasi bisa mengakses di kahoot.it dan mengisikan game number di 2724297. Ayo Sobat Prestasi, kita tunggu nih. Aku juga penasaran gamesnya itu apa. Apalagi hadiahnya sih Kak Halim. Iya, betul banget. Nah, jadi nih. sambil nunggu-nunggu ke acara selanjutnya karena tadi udah beberapa narasumber kita bicara tentang info-info dari bidang lomba FLS 2N. Oke, iya, dan tentunya acara bincang selanjutnya juga nggak kalah menarik seperti acara bincang yang tadi ya Kak. Betul, Kak ada Listi. dari 2 lomba, yaitu ada tari tradisional
dan musik tradisi daerah. itu dia. Jadi Sobat Prestasi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK tahun 2021. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke bincang itu, kita main games dulu ini nih Kak. Ayo Sobat Prestasi, biar nggak lama-lama langsung join, biar kita bisa langsung masuk ke perbincangan selanjutnya. Betul Kalisti. Yuk silakan Sobat Prestasi untuk mengakses di kahoot.it dan mengisikan game number di 2724297. Oke, aku lihat-lihat udah banyak nih Kak yang masuk. Ya kayaknya sudah banyak. Tapi yang lainnya Ayo segera ikutan. kita join, kita main game bareng. Karena ini akan menjadi game yang luar biasa karena hadiahnya sungguh menarik. Luar biasa kayaknya sih Kak. Benar. Iya. Kalau aku aja mau sama Kak Halim, masa kalian gak mau sih? Betul. Betul dong. Kapan lagi kan ikut acara Bincang Prestasi terus dapat hadiah dari games dari Puspesnas? Iya, itu pasti seru banget. Ayo, Sobat Prestasi, kita join dan kita mulai gamenya sebisa mungkin, secepat mungkin. Kalau teman-teman udah pada join di kahoot.it dan isi game numbernya di 2724297. Wah, makin banyak nih Kak. Aduh, jadi penasaran nanti siapa yang menang nih. Iya, Banyak betul banget. Kalisti. Makin banyak makin asik Kalisti. Iya, iya dong. Main game gak seru kalau sendiri kan Kak. Betul Kalisti. Harus Enaknya tuh banyak bareng-bareng sih, orang. bareng teman-teman. Iya, walaupun virtual, tapi kita bisa main game bareng loh. Betul Kalisti. Jadi walaupun virtual, keasikannya, keseruannya tetap menggelegar sampai kemana-mana. Iya dong, ini di studio kita aja seru banget nih Sobat Prestasi. Betul. Ayo makanya kita main game bareng, kita seru banget loh di sini. Silakan sekali lagi diingatkan untuk Sobat Prestasi bisa mengakses gamesnya di kahoot.it dan mengisikan game number di 2724297. Wah, makin nambah-nambah lagi nih terus-terusan. Seru nih. Ngomong-ngomong nih, Kalisti, Ya. tentang FLS 2N. Kalisti kalau ke SMK lagi mau ikutan lomba apa sih? Aku mau ikut lomba monolog, Kak. Monolog, kenapa tuh mau ikut Seru monolog? banget, soalnya dalam satu bidang lomba itu kita bisa ubah-ubah karakter jadi 3 karakter. iya. Itu keren banget dari segi kostumnya, terus juga dari mimiknya, dari vokalnya, suaranya gitu. Dan itu pasti satu orang bisa mainin 3 karakter, itu keren banget sih. Kalian bisa ikut casting sih aku rasa. Jadi Iya dong. artis-artis masa depan Iya ya, dong. aktor-aktor masa depan. Nah, bisa bekerja sama teman-teman yang ikut film. Betul. Juga. Jadi semuanya bisa berkesinambungan ya. Iya, betul gitu. Dengar-dengar katanya Kak Listi ini alumni FLS 2N juga. Kurang lebih seperti Bidang itu. lomba apa kalau boleh tahu? Biar Sobat Prestasi semuanya tahu nih bahwa hostnya juga alumni FLS 2N loh. Kalau aku bidang lomba film pendek, tapi Film fiksi. pendek, Iya. fiksi. Tahun Wow, luar 2019 seperti Jadi itu. host kita adalah seorang filmmaker. Aku juga kayak denger-denger ke Halim juga ya. Oh, tentu saja iya. Apa tuh Kak, tahun berapa? Terus bidang apa? Aku ikut di film pendek juga. Cuma aku di tahun 2017. Oke. Oh, Betul. jadi teman-teman Sobat Prestasi, dia adalah senior saya di FLS 2N ini. Benar, jadi saya lebih dulu daripada Kakak Listi ini. Tapi kan bisa dilihat dong, Kak Halim 2017, aku 2019, tapi kita bisa bersilaturahmi bareng di sini, Betul. kita bisa berkontribusi bareng di sini. Jadi kontribusi dari teman-teman juga Sobat Prestasi yang ada di rumah, walaupun kita meetingnya virtual, tetap bisa berkontribusi juga kayak gitu. Dan Bener banget. kita tunggu banget karya-karyanya juga ya di tahun ini, di Pastinya. tahun 2021 ini. Pokoknya nggak nyesel deh kalau ikutan Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Iya, betul banget. Nggak cuma sekedar lomba. Jadi Yes. kalau kata narasumber tuh ini bukan sekedar peserta lomba, tapi Iya. mereka-mereka adalah calon para seniman masa depan Kalisti. Wah, luar biasa. Siapa tahu kan nanti bisa jadi kayak Kalisti, bisa nge-host, Wah, bisa dan terima lain-lainnya. Luar biasa Kalisti. Oke, Oke, kita langsung masuk kita saja. langsung ke pertanyaan. Pertama,
Tari Cakabel berasal dari provinsi A. Papua Barat, B. Maluku Utara, C. Jawa Tengah, dan D. Maluku. Yuk silahkan dijawab Sobat Prestasi semuanya. Ini pastinya kalau teman-teman dari tradisional Harusnya pasti tahu dong, dong. nggak? Iya betul Iya. sekali. Harusnya tahu nih teman-teman dari tradisional. Kalau nggak tahu, waduh, patut dipertanyakan. Masih harus belajar lagi sama narasumber Iya kita. dong, harus Gitu. belajar lagi. Karena nanti juga ada juga narasumber dari tari tradisional. Iya, oke. Oke. Dan jawabannya D. Maluku. Jadi itu jawabannya Kak Halim. Oh, dari Maluku ya. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu durasi standar untuk kategori film pendek fiksi dan dokumenter A. 6 menit, B. 3.600 detik, C. kurang dari 4 menit, D. 360 detik. Wah, matematika nih Kak. Detik Iya. menit nih. Detik menit saya udah lupa kayaknya deh. Detik menit Ayo nih. silakan dijawab Sobat Prestasi. Karena ada hadiah menarik menanti kalian semua dari Pusat Prestasi Nasional. Dan tentunya ini berkaitan juga sama lomba film. Mereka Betul. harus ingat dan jawabannya ada 2. Jawabannya ada 2, yaitu A 6 menit dan juga D 360 detik. Ya, jawabannya ada 2. Jadi yang tadi hitung-hitungan terus bingung. Jawabannya memang ada 2 gitu. Emang suka ngejebak emang. Iya, emang. Karena hadiahnya menarik jadi harus Iya, kan biar harus fokus. susah. Kan abis makan siang biasanya biasanya suka- ngantuk iya. ya. Jadi kita harus semangat nih. Iya, makanya kita tes dengan matematika gitu. Oke. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga apa, Kalisti? Kapan pelaksanaan FLS 2N tingkat provinsi dilaksanakan? Ayo, bagi teman-teman yang ikut harus ingat juga. A. 25 sampai 31 Juni 2021, B. 25 sampai 31 Mei 2021, C. 25 sampai 31 Juli 2021, dan D. 25 sampai 31 Agustus 2021. Silahkan dijawab Sobat Prestasi semuanya. Pastinya kalau mau ikutan FLS 2N harusnya tahu dong. Iya Nggak dong, mungkin nggak tahu. harusnya Gampang tahu banget ini dong. jawaban ini. Iya, betul. Oke, jawabannya yaitu C. 25 sampai dengan 31 Juli 2021. Harus diingat ya Sobat Prestasi, itu Nah. pelaksanaan FLS 2N tingkat provinsi. Oke. Jadi jangan sampai salah nih. Tau-taunya Iya. nanti malah ketinggalan kan mau Iya. ikutan FLS 2N. Jangan sampai lupa tanggal, jangan sampai lupa tahun. Betul. Bulan juga perlu sih Kak. Perlu nanti lombanya bulan depan masa ikutnya bulan ini. Nyasar ya kemana lombanya tuh? Oke. Oke, Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan keempat. apa tuh Kalim? Apakah laman smk.pusatprestasiNasional.kemdikbud.go.id/FLS2N merupakan website resmi pendaftaran FLS 2N tahun 2021? Nah, ini jawabannya benar atau salah? Silahkan dipilih Sobat Prestasi semuanya. Ayo, ini juga salah satu website yang akan merilis Juknis juga nih Sobat Prestasi. Iya, bisa dijawab ini Jadi- benar atau salah lamannya. Jadi harus tahu nih websitenya apa, lamannya apa. Betul. gitu. Kalau nggak tahu, nggak bisa tahu juknisnya seperti apa. Iya, terketinggalan lagi. Iya, jadi nggak ikutan FLS 2N. Oke, jawabannya adalah Benar. dan jangan lupa harus diingat. Nah, diingat-ingat nih lamannya untuk info terbaru dari FLS 2N tahun 2021. Iya. Laman udah, tanggal udah. Selanjutnya apa nih Kak pertanyaannya? Kira-kira apa ya Kak Kalisti? Nah, Tentunya langsung aja. Kalisti. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan batas waktu akhir pendaftaran FLS 2N tahun 2021 tingkat provinsi? A. 18 Juni 2021, B. 18 Juli 2021, C. 11 Januari 2021, dan D. 11 Maret 2021. Ayo, kapan terakhir pendaftaran FLS 2N-nya? Silahkan dijawab Sobat Prestasi semuanya. Pastinya ini juga harusnya Sobat Prestasi tahu juga Iya jawaban dong, ini. harusnya. Karena kalau nggak tahu nanti kelewatan dan nggak jadi ikut FLS 2N. Ya, sayang banget dong persiapannya Iya. udah dilakuin tapi lupa batas akhirnya. Iya Ya, bener. Sayang juga.
Dan jawabannya apa kalian? C, 11 Januari, 18 Juli 2021. B ya, sorry. B ya. Dan harus diingat juga itu. Jangan sampai nggak diingat nanti kelewatan, Iya. repot. Karena kayak tadi bulannya aja jangan sampai salah ya. Iya betul banget Kak Halim. Oke, itulah pertanyaan-pertanyaan dari kuis hari ini. Aku penasaran juaranya siapa aja. Yeay. Oke, sebentar lagi kita bakal tahu nih juaranya siapa yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Pusat Prestasi Nasional. Wow, kok namanya keren-keren banget ya. Kira-kira siapa Sobat Prestasi? Namanya Ayo. pasti. Wow. Oke, juara 3 ada Kak Rido Ramadan. Selamat untuk Kak Rido Ramadan. Yes. Dan selanjutnya juara 2 ada siapa Kak Listi? Namanya endut emas banget sih saya juga bacanya. Selamat untuk Mas atau Kak atau siapapun endut emas. Selamat. Lucu banget sih namanya, saya jadi ketawa nih. Dan juara juara satunya satunya yaitu ada Kak Yanto Dandang. Oke, untuk Sobat Prestasi yang menang Kahoot atau kuis hari ini, silahkan screenshot username-nya dan konfirmasi via direct message ke akun Instagram Puspresnas dan komen ke chatbox Zoom. Gitu. Nah, jadi selamat sekali lagi untuk para pemenang. Silahkan untuk mengonfirmasi via DM ke akun Instagram @puspresnas dan mengirimkan screenshot username-nya. Ya, dan hadiahnya ditunggu. Pastinya pada penasaran nih dapat apa sih dari Pusat Prestasi Nasional? Buat yang penasaran, silahkan tanya ke para pemenang yang tadi ya. Kalau pengen tahu hadiahnya apa gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita ada apa nih, Kak Halim? Kuis udah. Terus mau ada apa lagi nih kita? Kita udah main games, kita udah kasih hadiah ke Sobat Prestasi. Nah, pastinya kita masuk ke rangkaian acara kita selanjutnya. Oke, acara selanjutnya itu apa sih Kak Halim? Karena di sini kita akan masuk ke sesi tari tradisional. Wow, oke. Pastinya nanti akan dikasih info-info nih tentang tips, petunjuk teknik ataupun petunjuk umum mengenai bidang lomba tari tradisional. Pasti Sobat Prestasi yang mau ikut tari tradisional udah nggak sabar nih kali. Betul. Kita nggak usah lama-lama nih. Siap. Mari kita langsung masuk ke inti acara pada hari ini. Akan ada penyampaian materi dari narasumber kami dari bidang tari tradisional. Nah, pastinya udah nggak sabar nih Sobat Prestasi untuk ketemu dan bincang-bincang bareng narasumber kita. Iya, betul sekali Kak Halim. Nah, jadi kita udah hadir nih beberapa narasumber kita. Iya, betul. Yaitu ada Ibu Indah Hari J atau Ibu Eli Delutan. Dan selanjutnya dari selanjutnya ada Bapak Eko Purnomo dari LPSDM Indra Prasta Gemilang. Dan selanjutnya ada siapa Kak Listi? Selanjutnya ada Bapak Beni Krisnawardi SSN. Beliau dari Sigma Dance Theater Indonesia. Oke, mending kita tanpa basa-basi lagi, kita langsung kasih aja kali ya narasumber untuk menyampaikan materi tari tradisional. Betul, karena kayaknya Sobat Prestasi ini udah nggak sabaran nih. Kayaknya pengen tahu tips dan triknya dari para maestro kita nih. Oke, tentu saja kita persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera,
Sahabat prestasi SMK Pusat Keunggulan, selamat siang. 1 jam ke depan kita akan berbincang tentang petunjuk teknis pelaksanaan lomba tari tradisional untuk jenjang SMK tahun 2021. Sebelum kita berbincang dengan sahabat-sahabat kita, ada Bunda Eli, ada Uda Beni. Saya akan tampilkan dulu, walaupun saya tadi sudah share di chat tentang kisi-kisi untuk penilaian dan juga untuk kriteria tari yang harus dipenuhi oleh para peserta. Mohon di-share di screen agar dapat dibaca oleh teman-teman. Saya akan meringkas saja karena saya sudah share, jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Nanti diskusi biar lebih efektif, banyak waktu yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu tema seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengangkat cerita rakyat, legenda, mitos atau peristiwa yang bersifat kekinian. Masih tetap bentuknya tari tunggal baik putra maupun putri. Durasinya dari 5 sampai 7 menit. Kemudian bersumber pada tradisi daerahnya masing-masing, kemudian pengambilan video ya, tidak ada editing. Jadi dengan tetap di angle-nya itu tetap di di single kamera sehingga semua tubuh penari itu terlihat dengan jelas di dalam video tersebut. Kemudian yang paling penting adalah video yang menang di tingkat provinsi dapat dikirimkan pada tingkat nasional, tidak perlu diganti atau dibuat yang baru. Kriteria penilaian itu ada empat aspek. Yang pertama itu adalah ide. Ide itu bobot penilaiannya hanya 10. Kemudian teknik itu 25, penampilan itu 30, dan interpretasi itu 35. Bapak dan Ibu juga calon-calon penari tari tunggal mohon diperhatikan dari kisi-kisi penilaian ini, bobot mana yang paling tinggi karena itu nanti yang akan menentukan kejuaraan ya. Jadi perhatikan adalah interpretasi dari yang 35 ini. Bunda Eli, silakan mungkin akan memberikan penjelasan apa itu misalnya interpretasi yang harus dimiliki oleh penari sehingga mereka bisa tampil secara maksimum. Atau juga bagaimana sih teknik-tekniknya atau bagaimana membuat ide gagasan sehingga ide itu tetap menarik. Silakan Bunda. Terima kasih Mas Eko. Daben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah gak sesuai janji loh kemarin, Daben dulu kenapa jadi saya sih? Karena paling dekat dengan Bunda dulu nih. Oh lala. Oke, cucu saya pastinya. Karena saya paling muda di juri-juri FLS 2N ini, tapi kelakuan tetap 0. Sebenarnya secara kalau itu menyangkut teknis karena ada yang lebih muda, pastinya Daben yang akan memberikan. Kalau saya hanya bagaimana sebetulnya menjadi penari buat sebuah karya dari sang koreografer. Penari yang baik adalah penari yang mampu menginterpretasi yang dikehendaki oleh sang koreografer. Dan begitu juga sang penata tari, maksud saya harus memberikan ruang kepada sang penari untuk dia bisa mengekspresikan, kemudian menginterpretasi sehingga dia menjadi bagian dari karya tersebut. Jadi bukan sekedar robot kemudian dia melakukan, tapi dia harus terisi dan kemudian dirasakan apa yang menjadi kehendak koreografer dan itu dilebur, dijadikan satu, kemudian dia rasakan sehingga lahir gerak yang pastinya akan sangat dahsyat. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa penari itu di bawahnya penata tari. Tidak, tanpa penari yang baik, penata tari tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saja Mas Bro. Monggo Daben dilanjutkan teknik. Silakan.
Halo. Udah. Terima kasih Mas Eko, Bunda Eli, nenek kita. Ya, pada kesempatan sekarang saya coba hanya berorientasi kepada sebetulnya persoalan teknik ya. Saya tidak mau juga keluar dari yang sudah kita tentukan di dalam Juknis ini. Nah, tapi secara umum sebetulnya sahabat prestasi semua, adik-adik semuanya, berkaca kepada pengalaman yang kemarin ya, tahun kemarin ya, saya juga cukup kaget sebenarnya. Sudah sangat mampu menjadi seorang penari yang baik gitu, seorang penari yang kelasnya itu, saya pernah berbisik kepada Bunda Eli juga bahwasanya kayaknya adik-adik ini sudah kategorinya sudah bisa ke tingkat profesional gitu. Nah tapi mungkin ya karena masih ini masih ajang lomba di FLS 2N ini, jadi hal-hal profesionalnya mungkin juga kita tunda dulu dan kita supaya kita sendiri sebagai pribadi seorang penari itu benar-benar tetap bisa mau belajar gitu. Terutama yang ingin saya sampaikan di sini persoalan teknik ya. Teknik yang diutamakan pada Juknis kita kan penguasaan teknik gerak, pengolahan ruang, waktu, tenaga. Itu hal-hal materi-materi yang pokok sebenarnya yang harus dikuasai oleh kita sebagai seorang penari. Nah, penguasaan teknik di sini, penguasaan teknik gerak di sini bukan hanya berbentuk visual saja yang akan kita kejar ya nanti, maksudnya kejar dalam arti kita akan teliti betul melihat sejauh mana gerakan itu, teknik gerakan itu bisa dilakukan yang juga mencakup kepada ruang. Teknik menggerakkan atau? Teknik di dalam menggerakkan dan juga teknik dia di dalam mengekspresikan dalam bentuk itu. Karena kalau menguasai hanya teknik tapi tidak bisa mengekspresikan itu, baik itu dalam bentuk ruangnya ya adik-adik, ruang gerak itu punya ruang, gerak itu juga punya garis-garis tertentu, patah-patahan itu juga itu harus clear. Nah kita sangat teliti betul di dalam menilai ini sekarang, adik-adik bisa mencapai hal itu. Amin. Karena apa ya, ini prestasi nasional yang harus kita emban ya. Yang kita harus capai itu dan kita harus tunjukin betul ini nasional. Jadi ini tidak main-main. Jadi kalau saya berharap ke adik-adik mungkin masalah teknik ini diutamakan betul dan berdiskusilah sama pelatihnya atau penata tarinya dengan baik, karena mungkin dari instruksi itu adik-adik akan bisa lebih berkembang lagi. Untuk sementara itu dulu Mbak Eli. Terima kasih udah Ben dengan Sama-sama. Bunda Eli. Teman-teman yang ada di Zoom meeting silakan kalau ada pertanyaan atau konfirmasi yang kurang jelas dari apa yang telah kami sampaikan. Oke, itu dia pemaparan dari para narasumber kita di bidang lomba tari tradisional Kalisti. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab untuk sobat prestasi semuanya. Nah, diingatkan nih untuk sobat prestasi yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan via chatbox ataupun via raise hand di Zoom meeting kita. Oke, betul sekali Kak Halim. Pastinya tadi penjelasannya udah jelas, namun apabila ada sobat prestasi yang ingin bertanya seputar tips dan lain-lainnya, bisa banget langsung aja ajukan pertanyaannya ke narasumber kita. Ya, betul sekali. Apalagi dengan fitur raise hand, kalian bisa langsung berbincang dengan narasumber. Betul banget. Lebih jelasnya seperti apa gitu ya Kak? Betul. Jadi bisa langsung cicet nih, ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita. Gitu. Yuk silahkan sobat prestasi semua yang ingin bertanya, bisa langsung aja tulis pertanyaannya di chat box ataupun menggunakan fitur raise hand. Yuk, karena udah siap banget nih narasumber kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin mereka sudah pintar jadi. Kayaknya sih Bunda. Wah Bunda. Ya kalau dibilang Daben tadi bahwa mereka itu luar biasa tahun lalu. Luar biasa. Jadi sebetulnya tari itu mereka udah pinter-pinter. Wow. Sumpah pinter banget. Pakai sumpah ya Bunda. Iya. Kayak sumpah loh. Sir, tapi iya. ternyata ada pertanyaan ini Bunda. Wah gimana tuh? Berarti kemarin nggak masuk dia. Berarti kayaknya ini bagian yang kurang pinter mungkin. Enggak juga. Enggak juga dong.
Yang mau belajar. Oh, yang mau belajar, betul. Maksudnya itu. Oke, pertanyaannya, jika hasil rekaman tari musiknya kurang jelas, lalu ingin diedit, apakah diperbolehkan? Monggo. Silahkan dijawab. Ibu. Bunda? Ya. Bunda ingin dijawab? Kalau saya, karena tentunya di wilayah teknologi ini nih, itu wilayahnya Mas Eko atau Daben. Tapi sepemahaman saya ketika hasil rekaman yang nggak boleh diedit adalah rekaman gambarnya. Tapi kalau musik itu memang kurang jelas, bisa diulang. Tapi dengan catatan kalian harus memperhatikan, jangan sampai, iya, itu yang sangat membahayakan. Dan ketika itu sudah menjadi gambar, begitu dilontarkan ada jeda waktu. Nah ini yang kemudian menjadi sangat kasihan karya kalian. Makanya dari awal sudah harus disiapkan dengan baik. Gitu Cin? Oke Cin. Gitu Cin, itu kata Bunda Eli. Pokoknya harus dipersiapkan dari awal, jangan sampai miss dari segala Jadi artinya dikirim itu sudah ready semuanya. Oke. Siap Bunda. Betul, kalau diedit musik nanti musiknya kemana, gerakannya kemana, nggak jadi mix, malah jadi karyanya jadi bukan karya yang bagus gitu. Oke. Oke. Selanjutnya kita udah ada pertanyaan juga, udah ada yang mau nanya juga nih via fitur Raise Hand. Udah ada dari Jakarta, yaitu Kak Kismawan. Halo Kak Kismawan. Halo. Halo, suara kami terdengar? Ya, kedengeran? Oke, silakan diajukan pertanyaannya kepada narasumber kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Elilitan, kemudian Beben, Bapak Beni, kemudian Pak Eko, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya terkait pada karya itu kan adalah bersifat untuk muatan lokal ya. Jadi mungkin ada teknik atau trik batasan lokal untuk dieksplor itu seperti apa, batasan pengembangan gerak itu seperti apa. Kemudian soalnya kalau kita lihat kan kalau tari-tari saat ini hampir kebanyakan ketika sudah musiknya dimatikan, gerakannya tuh tidak tidak memunculkan ke daerahan. Itu trik atau tips mungkin batasannya seperti apa tentang permasalahan tersebut, karena hampir semua gerak eksplorasi itu ya sekarang jadinya antara gerak Kalimantan, Sumatera, Jawa sama, yang membedakannya ketika sudah diberikan musik maupun kostum. Kemudian yang kedua, sekarang kan pandemi masih ada, tapi boleh nggak sih kalau yang tahun lalu kan kita di rumah misalkan gitu ya, nah, misalkan tahun ini boleh nggak sih kita gambarnya itu misalkan di luar dari rumah, misalkan seperti itu, karena saya pikir kalau tetaplah kita tetap dalam prokes, tapi bisa lebih meluas tidak gitu loh untuk saat ini. Terus kemudian yang ketiga, banyak banget Mas Kis. Banyak ini pertanyaannya. Sekalian kemarin kan sudah rapat dengan Puskesmas juga. Kalau DKI adalah tahun ini tidak bisa mengadakan seleksi untuk di tingkat provinsi. Jadi otomatis itu langsung kepada Puskesmas untuk yang mengkuratori. Nah, apakah memang benar-benar diberikan ke sana ataukah tetap diberikan kepada provinsi untuk mengkurator tingkat provinsi. Kemarin sih kalau sekali lagi di rapat kemarin bahwa DKI itu tidak mengadakan seleksi tingkat provinsi. Jadi se-Indonesia juga hanya 13 provinsi yang mengadakan seleksi mandiri. Mungkin itu dulu Bu Eli, Daben dan Mas Eko. Oke, terima kasih Mas Kis. Aku jawab yang gampang aja ya. Yang gampang adalah bahwa kesepakatan kemarin kami dengan Puskesmas memang bagi provinsi yang tidak menyelenggarakan itu akan langsung dikirim ke Puskesmas dan kami akan siap menjadi abdimu untuk mengkuratori itu. Tapi kemudian sebuah kepercayaan itu kan mahal ya. Artinya bahwa itu harus setulusnya.
Nah, tapi kemudian nanti akan dikembalikan ke provinsi ya Mas Eko. Nah, di sini monggo. Tapi yang pasti bahwa kami ditugaskan oleh Puskesmas untuk yang tidak menyelenggarakan akan dikuratori oleh insya Allah kami bertiga. Siap. Dan itu Siap, buat kami. terima kasih Deli. Ya. Siap kan kalau Terus kesian kalau kali tahun lalu banyak sekolah-sekolah yang sudah I know, berbuat. yang lalu Ya. biar berlalu. Oke. Yang Kita saat ini kita siap. menuju yang lain aja. Begitu, Bro? Siap. Nah, yang kedua adalah di luar atau di dalam tadi ya? Iya. Ya. Di ruang pentas juga boleh dengan lampu-lampu. Dimanapun yang kamu nyaman. Yang anak itu nyaman dan sesuai dengan tema, Konsep garap. idenya, konsep garapnya. Ya. Yang penting sang penata mentaati apa yang ingin disampaikan dan sang penari nyaman. Sangat penting meruang pada tubuh penari. Sehingga dia nggak merasa kikuk dengan ruang itu sendiri. Itu saja dan yang agak sulit biar Mas Eko Madaben. Mas Kis, jadi gini, gimana sih kemudian kita melihat bahwa explore dari setiap karakteristik daerah itu yang justru kita mendapatkan penilaian tinggi tentang interpretasi gitu. Interpretasi itu kan juga penggabungan dari 3 komponen di atas gitu. Jadi kalau Mas Kismawan udah membaca dari kisi-kisi penilaian pasti akan tahu gitu. Ya teknik ragam gerak Betawi itu seperti apa itu yang dieksplor pasti akan berbeda dengan ragamnya Jawa, akan berbeda dengan ragamnya Minang, akan berbeda dengan ragamnya Dayak, Papua gitu. Itu satu. Yang kedua juga tata busana gitu. Itu kan kasat mata ya. Orang walaupun dia penari itu tidak melakukan gerak tapi begitu di atas panggung orang kan tahu oh ini dari Betawi gitu. Oh ini dari Jogja. Oh ini dari Bali gitu. Itu kemudian di dalam penampilan itu tata rias busana kita nilainya tinggi 30 gitu. Karena pengalaman dari evaluasi tahun-tahun yang lalu itu ketika orang itu tidak mendengarkan misalnya inilah penampilan dari provinsi ini, dia gak akan tahu ini dari mana gitu. Karena ciri khas dari tata busananya itu kemudian menjadi hilang gitu. Kadang ciri khas dari gerak-gerak ragam gerak daerahnya juga jadi hilang ya Bunda ya. Itu gitu. Iya, jadi gini Mas Kis, bahwa kuno ini bukan berarti tidak bisa mengkini. Nah, batasan pemahaman, kok ada yang tepuk tangan ya? Bahwa esensi dari masing-masing daerah itu punya kekuatan, punya keindahan yang nggak bisa dibandingkan. Nah, bagaimana kemudian sang kreator untuk tetap berpijak dari akarnya, tapi kemudian dia berbicara kini. Itu banyak hal kok yang bisa kita lakukan. Sejauh bahwa dia menangkap, sangat tahu betul esensi dari muatan lokalnya. Betawi itu jelas, tapi jangan sampai kemudian gerak itu sendiri tidak ada sama sekali. Bahkan entah mau kemana dan kostum tiba-tiba nggak jelas. Ini ada misalnya karena DKI terus nyunggi Monas misalnya gitu kan. Nah jadi tolong dan Mas Kris saya tahu persis. Anda bisa membantu teman-teman untuk seperti apa sih sebetulnya ketika kita menggarap tradisi dengan indah dan tidak lari dari akarnya. Pertanyaan ini juga berlaku untuk semua kontingen ya, dari 34 provinsi gitu. Artinya yang tadi dijelaskan Bunda Eli itu ya memang harus mengangkat tradisinya lebih kental tapi dalam konteks yang kekinian nggak masalah gitu. Tapi orang tahu identitas muatan lokalnya gitu. Kira-kira terjawab atau masih bertanya sama Daben? Kalau panjang nanti itu. Kalau Daben mau nambahin boleh silahkan. Ya, kalau saya sederhana mungkin, jujur itu juara. Nah ya, jadi mungkin dari pembina atau penari juga hal itu harus dikedepankan. Kalau umpamanya kata Mas Kismawan tadi di saat itu tanpa musik itu nggak ketahuan itu dari mana. Tapi kalau sudah dikasih musik
itu sudah kelihatan dari mana. Itu tidak juga kalau menurut saya. Kalau umpamanya tanpa musik pun sebenarnya bahasa tari atau bentuk teknik gerak dari setiap daerah itu sudah ada. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Nah itu sangat sulit ya kita, itu berat banget untuk menjabarkan itu. Harus ada workshop ya Ben? Iya, workshop khusus ya Mbak Elia. Nah itu sebetulnya dalam membuat atau kita melakukan sebelum membuat karya itu sendiri, ya itu konsep itu sudah harus kita pegang. Nah batasan-batasannya itu akan kita ketahui gitu. Jadi kita sendiri juga sudah sangat waspada dengan itu. Ini dari latar belakang mana ini gitu. Itu kita lihat betul. Kalau umpamanya di dalam satu teknik bentuk gerak dari satu daerah, dia mengatakan daerah itu, sementara itu tidak ada gambaran sama sekali dalam karyanya, itu langsung kita dis gitu. Itu jadi tidak bisa kita mengatakan, maaf ya Mas Kismawan, tanpa musik itu bisa tidak akan kelihatan gerakan tradisi itu. Tidak, kalau menurut saya tidak. Iya, Ben. Mungkin ada yang lebih sederhana kali ya, bahasa tubuh. Bahwa kalian terlalu misalnya menyusun gerak, itu seolah-olah kalau habis ini harus ini. Coba mensikapi ragam gerak itu, kemudian itu gerakan ketika berproses ya Mas, bahwa misalnya kewer atau yang lainnya lah, misalnya kanjet. Mungkin enggak bahwa gerak itu dibawakan dengan ada motivasi yang lain. Jadi kalau di pakemnya itu bahwa Betawi itu adalah kewer, Pak Blang. Tapi coba Anda melakukan Pak Blang, tapi isinya itu ingin berbicara apa? Kira-kira kayak gitu deh Mas. Bukan berarti bahwa Pak Blang itu adalah gerak topeng atau lipat gandes, bukan itu. Tapi bahwa dari gerak dasar yang ada, kemudian kita mencoba berbuat. Nah, isilah penarimu dengan motivasi yang berbeda. Jadi bentuk geraknya tidak beranjak jauh, tapi tetap ada karya. Padahal ini pura-pura nih tanya nih udah segitu aja. Ya Bun, ini Pak Eka, satu lagi nih, kan gini, selama 2 tahun ini kita kan sekolah itu adalah offline ya, jadi sehingga kita sulit untuk mencari bibit. Nah, ketika yang penari yang sebelumnya, misalnya tahun lalu, diikut sertakan kembali, karena kan dia masih di dalam, maksudnya belum ke tingkat juara, ibaratnya boleh nggak gitu loh, karena sulit juga ini kita 2 tahun sekolah tidak ketemu anak, tidak tetap muka, kita nggak tahu bibitnya, sehingga kita menggunakan siswa yang tahun lalu, jadi saat ini kelas 11, yaitu masih boleh tidak seperti itu. Mas Kiswan, saya tampung dulu ya. Mas Kismawan gitu. Saya tampung dulu karena begini, DKI kemarin itu kan sebenarnya penunjukan ya, bukan provinsi kemudian yang mengkurasi Purplesnas gitu. Jadi saya juga belum bisa menjawab yang kasus seperti ini gitu. Karena kalau DKI memang tahun kemarin kan memang tidak menyeleksi penunjukan gitu. Nah, nanti kategori seperti apa, kemudian apakah boleh apa tidak, nanti mungkin saya akan konsultasikan dulu ke pihak Purplesnas gitu. Karena kasus-kasus bisa dipahami sih. Betul. Karena hampir 2 tahun daring ya. Dan bukan masalah itu Bunda, karena DKI kemarin kan penunjukan gitu. Jadi ditunjuk tapi ini ada yang nggak juara, nggak ditunjuk gitu, boleh nggak gitu. Please. Kan yang lampau yang dibawa lagi. Oke Mas Kis, berdoa supaya lebih indah tahun ini. Yakin niat yang baik itu adalah doa. Terima kasih Weli, Sama-sama. Itu dia jawaban dari para narasumber kita. Yang lalu biarlah berlalu, kita fokus ke depan aja. Oke nih, banyak banget nih kayaknya yang banyak bertanya nih Bunda, Pak Eko, dan Uda Ben. Pertanyaannya selanjutnya tuh, kalau siswa yang sudah ke nasional tahun kemarin tapi tidak juara, apakah masih diperbolehkan untuk ikut lomba tari tahun ini?
Sama, enggak untuk sementara waktu kalau misalnya dia sudah ikut di provinsi nggak boleh gitu. Kalau kecuali kalau yang perlu dipertanyakan tadi seperti kasus-kasusnya DKI itu kan kena penunjukan, misalnya Provinsi Bali juga penunjukan, itu kan mesti dikonfirmasi lagi ke ke pihak Purpresnas gitu. Oke, itu udah dijawab sama Om Eko, langsung aja. Ini juga apa ada harus di atas lagi. pentas? Apa harus di atas pentas? Bantuan. Maksudnya harus panggung pertunjukan atau boleh di rumah atau sekolah atau kelas tanpa bantuan pendukung lighting, dan seberapa besar mempengaruhi penilaian? Tadi sudah dijawab ya nak, mungkin kalian belum terlambat masuk. Jadi dimanapun selagi Anda merasa nyaman, perlu dan tidaknya lighting itu menjadi seperti apa keperluan kalian misalnya. Kalau itu dibuat di luar siang hari nggak mungkin dong pakai lighting. Jadi semua sesuai apa yang ingin kalian butuhkan. Tapi justru bagaimana lightingnya yang maha besar itu kalian bisa manfaatkan menjadi sesuatu. Kalau saya. Mungkin Mas Eko. Dan sebenarnya untuk penilaian itu kan dibaca saja ya di kisi-kisi penilaian yang sudah kami share gitu. Di sana ada ide, di sana ada teknik, apa saja yang dinilai di teknik. Kemudian yang penampilan, apa saja yang dinilai penampilan, di interpretasi, apa saja yang dinilai prestasi. Itu saja gitu. Sebagai panduan kita untuk berkarya gitu. Jadi tempat tidak mempengaruhi ya. Gitu. Jadi cukup jelas gitu. Oke, itu jadi Terjawab, pastikan Sobat Prestasi update terus, nanti akan ada update Juknis di website resminya Pusat Prestasi Nasional. Oke, ini juga ada yang mau berbincang langsung dengan narasumber nih Kak Halim. Ada yang udah raise hand yaitu Kak Susi Wahyuningsih dari Blora. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari SMK Muhammadiyah 1 Blora, Bapak Ibu, Bunda Eli. Salam. Pertanyaannya untuk Bunda Eli, ketika tadi mengatakan tentang body language yang harus keluar, berarti mimik, terus kemudian paras wajah itu kan pasti harus menyesuaikan yang kita angkat dengan tema, Bunda Eli. Iya. Gitu, tidak hanya mimik wajah, tapi bahwa ekspresi itu justru hadir dari ujung kaki sampai ujung rambut, Mbak. Jadi jangan dipindahin semua ke ekspresi muka. Nanti tubuh penarimu nggak berbicara apa-apa. Jadi misalnya terus gini tapi ininya nggak happy. Tapi ekspresi kalau untuk penari itu ekspresi tubuh. Dan itu kemudian mungkin di wajah itu menjadi bagian dari tubuh itu karena wajah bagian dari tubuh, tapi bahwa itu harus lahir dari sini, kemudian jadikan energi untuk ke tubuh, gerakan, ini tinggal negesin aja. Sepertinya begitu. Kalau kurang jelas, kedua, nanti ketemu di mana ya? Pertanyaan yang kedua untuk Bapak Eko, ini yang akan saya tanyakan, apakah nanti di dalam durasi kita menampilkan videonya itu kan kita pertama bumper otomatis kan kita pakai bumper dulu. Nah itu untuk apakah kita boleh dengan menyertakan nama-nama para pendukung tari kami di situ ketika kita pembuatan untuk proses pasca editing videonya. Terima kasih. Boleh Ibu, karena kami menilai itu ketika pada saat penari itu mulai menari. Sampai pada saat penari itu selesai menari, itu durasinya gitu. Yang durasi antara 5 sampai 7 menit. Apakah kemudian bisa 9 menit? Oh banyak, tahun kemarin juga banyak. Tapi kemudian dia ada gambar sekolah, logo sekolah gitu kan. Nggak apa-apa itu kan. Tetapi yang kami nilai tetap ketika penari itu musik sudah bunyi, itulah saat kami mulai memberikan berapa durasinya saat mulai musik berbunyi atau penari melakukan gitu sampai kemudian dia selesai menari gitu. Dihitungnya di situ. Kemudian di belakang ada ucapan terima kasih sampai 3 menit misalnya nggak saya hitung gitu. Soalnya nggak dibaca Mbak. Oh.
Jadi kita fokus pada bagaimana penari itu menari saja gitu. Yang lain-lain ya silakan saja, nggak apa-apa gitu. Tapi itu nggak masuk hitungan, nggih Bapak? Nggak masuk hitungan. Yang masuk hitungan saat penari. Kecuali ada titipan. Mulai menari gitu. Oke, selamat berbuat ya Mbak ya. Sukses buat Blora. Ibu Eli, semangat. Pak Ekonji. Terima kasih, SMK bisa, SMK hebat. SMK Pusat Keunggulan, jangan lupa. SMK Pusat Keunggulan. SMK bisa, SMK hebat. Oke, Luar terima biasa. kasih. Selanjutnya langsung ada pertanyaan lagi, yaitu untuk peserta seni tari dalam satu grup berapa ya jumlah maksimalnya? Di dalam itu kan sudah ada namanya tari tunggal ya. Kalau tari tunggal itu berarti jumlahnya cuma 1. Jadi tari tunggal boleh putra, boleh putri. Judulnya tradisi. Kenapa? Judulnya tradisi. Sekarang bentuknya kontemporer, tradisi atau non tradisi? Tradisi, Mas. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam penggarapan karya sekarang bentuknya kontemporer tradisi atau non tradisi. Karena di daerah-daerah tertentu ada yang tidak mengetahui pembuatan garap tari bentuknya seperti apa. Monggo, silakan, Bunda. Sepertinya nanti Juknis itu akan sampai, dan sejauh ini sebetulnya SMK itu tidak pernah kontemporer. Betul. Dan selalu berakar dari tradisi. Kemudian kalian bisa berbicara apapun yang tadi legenda atau mitos atau kemudian persoalan kini, tapi tetap berakar dari tradisi. Jelas, sayang? Oke. Jadi dari tradisi ya Bun? Iya betul. Judulnya lomba tari tradisi itu ya, bukan lomba tari kontemporer. Lomba tari tradisional. Lomba tari modern ya. Oke, ya diingatkan kembali untuk Sobat Prestasi, untuk update terus informasi mengenai FLS 2N, serta nanti ada update juga terkait Juknis, langsung aja lihat di website resminya Pusat Prestasi Nasional. Dan juga terus ikutin update-nya di akun media sosialnya Pusat Prestasi Nasional, seperti di Instagram di @puspresnas. Oke, gitu. tentunya agar tidak ketinggalan informasi Sobat Prestasi. Oke. Mas, udah selesai ya? Habis. Boleh sedikit? Boleh banget Bunda. Saya mengingatkan kepada anak cucu, cobalah untuk membuat kostum itu jangan nyulitin penari. Jangan sampai penari itu keberatan aksesoris dan kemudian kostum itu entah berantah. Carilah yang sesuai dengan yang ingin Anda kan. Dan kalau menarik lagi misalnya darah itu punya tenun atau apanya, itu lebih nyatu dengan gerak tradisi daripada Anda mencari yang jereng kemana-mana. Nah, yang penting bagaimana penari itu merasa nyaman memakainya dan kemudian tidak menyulitkan gerakannya dan yang pasti sesuai dengan yang ingin disampaikan. Bulu mata nggak usah 7 ya. Oke, ada tambahan lagi? Cukup Mas. Cukup. Oke. Nanti yang pastinya hidup Bunda Eli. Oke, selamat berbuat buat semuanya. Oke, terima kasih Bunda. Dan sudah berakhir sesi dari bincang-bincang bersama para narasumber tari tradisional. Sebelum itu beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Sebelum itu kita foto bersama dulu bersama Sobat Prestasi. Nyalakan kamera semuanya. Mau berdiri atau duduk? Berdiri. Oke. Oke ya, dihitung 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan panggung. Terima kasih. Terima kasih.